Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Kajian yang insya Allah membawa berkah, sekalipun kita tidak bertatap muka, tapi semoga tidak mengurangi keberkahan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang datang ke majelis, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Masya Allah, ini bentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan, hanya dalam hitungan belasan hari lagi. Tentu saja persiapan demi persiapan harus mulai kita lakukan, harus mulai kita tata dari sekarang, agar kita benar-benar dapat memaksimalkan Ramadan esok. Luar biasa sekali bagi orang yang dapat memaksimalkan Ramadan hingga habis waktunya, hingga Ramadan berlalu, bukan habis di awal tenaganya, sebagaimana yang telah disinggung dalam kajian pekan lalu. Insya Allah, kalau nggak salah ya, saya waktu itu menyampaikan mengenai bagaimana kita harus bersiap-siap, bagaimana kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi Ramadan, agar kita tidak malas. Karena kalau nggak persiapan, bisa jadi kita nanti ketika Ramadan hanya menggebu-gebu di awal, kemudian yang terjadi adalah kita malas di saat bulan Ramadan, di pertengahan sudah mulai malas, atau di akhir mulai nampak malasnya. Na'udzubillah jika kemudian malasnya datang di 5 hari pertama, misalkan 5 hari pertama sudah semangat menggebu-gebu, kemudian semakin turun, hingga kemudian di akhir Ramadan malah yang tersisa hanya lemes. Yang dilakukan hanya lemes-lemesan saja, bukan beribadah, tapi Ramadan hanya untuk lemes-lemesan saja. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang tersebut dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan. Jika pekan lalu, kalau nggak salah ya, materinya mengenai bagaimana kita menata hati agar kita tidak tergolong sebagai orang munafik, tentu saja yang mereka itu kalau ada peluang beribadah, kayak contohnya jihad tuh, mereka itu iya aja, tapi ketika benar-benar diajak untuk action, mereka banyak mengemukakan alasan, banyak menyampaikan uzur bahwasanya mereka ya sedang inilah, sedang itulah, harus beginilah, harus begitulah, sehingga mereka tidak berangkat bersama Rasulullah. Begitu pula dengan kita. Jangan sampai kita senang dengan datangnya Ramadan itu hanya senang ikut-ikutan saja, yang kemudian karena senang ikut-ikutan saja, kita tidak memahami esensi dari Ramadan. Terlebih lagi kita tidak menyiapkannya, sehingga kita Ramadan itu ya hanya nahan lapar saja. Bukan memaksimalkan ibadah, tapi hanya nahan lapar. Hanya nahan lapar saja. Hanya mindah jam makan. Hanya mindah jam makan saja. Yang semula makannya 3 kali sehari, ini jadi 2 kali, tapi porsinya mungkin bisa lebih itu dari makan 3 kali sehari di hari-hari biasanya. Mungkin loh ya. Untuk materi kali ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan bahas mengenai teknis lebih rinci. Jika kemarin tidak ada teknis sama sekali, ada sih beberapa teknis tapi secara umum. Kali ini kita bahas teknis persiapan dari puasa Ramadan yang kita lakukan. Tentu saja teknis ini juga perlu dilatih, makanya disampaikan sekarang untuk mulai dilatih agar tidak kaget ketika Ramadan nanti. Mulai dilatih dari sekarang. Tentu saja selain ilmu mengenai berpuasa, monggo kalau itu jenengan bisa baca-baca sendiri nggih. Apalagi sudah tiap tahun puasa, insya Allah sudah paham
ya, mengenai bagaimana niat, hal-hal yang membatalkan puasa, fikih-fikih puasa, itu mungkin bisa dipelajari sendiri, atau mungkin bahkan jenengan masih ingat karena Ramadan lalu juga masih berpuasa kan. Teknis-teknis yang akan disampaikan kali ini adalah teknis yang semoga bisa kita terapkan untuk lebih dapat memaksimalkan puasa Ramadan kita. Tentu saja kita harus mengetahui dulu ya, kita harus sama-sama mengetahui, kita sama-sama mengetahui bahwasanya Ramadan adalah bulan di mana pahala itu Allah jor-joran, bahasa Jawanya tuh Allah benar-benar jor-joran untuk memberikan pahala kepada umat Islam, orang beriman yang melaksanakan puasa. Benar-benar jor-joran pahala yang Allah berikan itu. Bulan Ramadan menjadi bulan di mana amal kebaikan kita akan dilipat gandakan dengan nilai lipat gandaan yang luar biasa. Karena apa ya? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan bisa mulia? Salah satu sebabnya adalah karena bulan Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi memang banyak pendapat mengenai proses turunnya Al-Quran, tapi salah satu diantaranya yang banyak diambil adalah Al-Quran itu turun sekaligus dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Jadi Al-Quran turun sekaligus dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu pada bulan Ramadan sekaligus. Lalu dari langit dunia itu turun ke Nabi Muhammad itu bertahap. Maka dari itu betapa mulianya Ramadan. Kemuliaan Ramadan itu salah satunya didapat karena Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Yang itu kemudian membuat kita harus mulai banyak berpikir ulang. Jika kemuliaan Ramadan itu gara-gara Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka betapa lebih mulianya lagi jika Ramadan itu yang sudah mulia, kita lebih banyak interaksi dengan Al-Quran, lebih memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Betapa kita lihat para ulama, Masya Allah, itu interaksinya dengan Al-Quran itu luar biasa ketika Ramadan. Yang paling masyhur yang mungkin sering jenengan dengar, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diceritakan bahwasanya beliau itu dalam hari-hari biasa hatam sehari sekali. Jadi beliau itu hatam Quran sehari sekali. Kita satu juz saja berat ya, Masya Allah. Imam Syafi'i itu sehari sekali hatam. Di bulan Ramadan 2 kali hatam. Apakah masuk akal? Sangat masuk akal sekali. Sangat masuk akal sekali. Ada penjelasan menarik yang saya dapat dari guru saya. Guru saya itu pernah bertemu dengan Syekh Asron. Kiai Abu Hasan itu pernah bertemu dengan Syekh Asron yang mencontohkan bacaan 7 menit 1 juz. Dan itu bacaannya bagus, tepat. Kemudian nggak sengaja ya, saya baca PDF itu. Ada orang yang bertemu dengan Syekh Asron juga menceritakan hal yang sama. Kebetulan tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 17 gitu, Syekh Asron pernah datang ke Jember. Jadi imam tahajud kalau nggak salah. Insya Allah suaranya itu luar biasa enak sekali. Sekarang menetap di Berlin, kalau nggak salah ya. Jadi imam juga di sana. Syekh Asron itu mencontohkan bacaan 1 juz itu 7 menit.
ketika beliau bilang gitu, saya loh bisa baca 1 juz 7 menit. Orang-orang pada nggak percaya. Meskipun saya ketika diceritakan oleh guru saya, Kiai Abu Hasan juga nggak percaya. Tapi setelah beliau-beliau itu mendengar dan melihat secara langsung, ya mereka percaya. Kalau saya awalnya meskipun guru saya menceritakan kayak gitu, saya masih nggak begitu percaya. Apa benar 7 menit itu bisa baca dengan baik dan benar itu. Ternyata di PDF yang saya baca itu ada ustadz yang menuliskan kisah yang sama. Beliau bertemu dengan Syekh Asron, yang kemudian beliau bertanya kepada Syekh Asron, kok bisa sih jenengan kayak gitu, maksudnya bisa baca Quran kayak gitu, tajwidnya tepat tapi kok gak kerasa gitu, gak kerasa, bener-bener kayak mengalir. Bayangkan baca tartil saja ya, dengan nada singkat, nada sedang maksudnya. Kayak gini misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu saja. Itu butuh waktu 1,5 menit sampai 2 menit lebih dikit untuk satu halamannya. Lah itu 7 menit 1 juz itu gimana? Tapi beliau bersaksi bahwasanya bacaannya tetap bagus dan jelas. Alasannya adalah beliau kemudian menceritakan seperti ini. Bayangkan satu-satu sekalian, beliau saat itu di Solo, beliau di Mahat Iskarimah kalau nggak salah. Bayangkan satu-satu sekalian, kalau saya pergi dari sini ke Jakarta naik kaki dengan naik delman, kira-kira lebih cepat mana? Nah, orang-orang itu jawab lebih cepat naik delman ini. Kalau saya naik delman sama naik motor atau naik mobil, lebih cepat mana? Lebih cepat naik mobil atau motor. Kalau saya naik pesawat daripada naik mobil dan motor atau naik delman, itu lebih cepat mana? Ya naik pesawat. Ya, kurang lebih ceritanya seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya setiap sesuatu yang kekuatannya itu lebih kuat, lebih sempurna, maka dia akan lebih cepat mencapai tujuannya. Begitu pula dengan begitu pula dengan tilawah Al-Quran, murojaah. Jika kekuatannya kuat, kekuatan azam, kekuatan niat, kekuatan hafalan dan lain sebagainya itu kuat, maka ya bisa, sangat bisa sekali untuk cepat dengan tetap benar. Itulah kemudian mengapa ulama-ulama kita itu luar biasa sekali interaksinya dengan Al-Quran. Hampir kayak nggak masuk akal. Hatam 2 kali sehari. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu 1 rakaat hatam. Beliau sholat malam 1 rakaat hatam. Masya Allah. Nggak nutut itu. Saya tuh nggak nutut. Pernah nyoba. Ya mungkin karena imannya berbeda. Ya. Tapi semoga kita semua bisa ngikuti beliau. Nyoba 1 rakaat itu tentu saja dengan megang mushaf ya. Megang mushaf, jadi salat sunnah dengan megang mushaf. Agar kalau ada yang terlupa, dilupakan sama Allah, itu langsung bisa lihat. Itu 1 juz lebih dikit itu sudah kemeng kaki itu. Terlebih karena waktunya panjang, maksudnya waktu yang dihabiskan itu panjang. Jadi jika kemudian dikalkulasi itu kayak nggak nutut itu 1 malam buat hatam. Itu menurut kadar kemampuan saya yang lemah. Betapa kemudian Utsman itu mampu 1 rakaat hatam 30 juz. Betapa kuatnya beliau.
di Indonesia juga ada loh pesantren yang ngadakan tarawih 30 juz satu malam, Masya Allah. Terus saya pengen banget ke sana, pengen ikut, nggak tahu kuat atau enggaknya itu. Jadi dari isya kalau nggak salah sampai subuh, kalau nggak salah loh ya. Ada kok beritanya di internet banyak, jangan bisa browsing. Jadi setiap segala apapun yang kuat itu dapat membuat kita lebih cepat mencapai tujuannya. Masih nyambung dengan materi pekan lalu. Kita kalau nggak benar-benar melatih diri kita kuat, ya kita nggak bakal mencapai tujuan kita untuk dapat memaksimalkan Ramadan. Harus dipahami bahwasanya Ramadan pertama adalah bulan yang sangat luar biasa sekali, amal dilipat gandakan, terutama interaksi dengan Quran harus diperbanyak. Nah, adapun teknis-teknis yang akan kita pelajari adalah tentu saja kita mulai dari pagi ya, dari bangun tidur dulu. Dari bangun tidur dulu. Kita mengawali hari dari bangun tidur dulu. Karena kalau nggak bangun sampai jam 8, terus kita puasa ya tetap sah puasanya. Kita bangun jam 8, terus sholat subuh gara-gara apa namanya ketiduran ya. Terus puasa sampai maghrib ya sebenarnya tetap sah itu. Tapi kan kita terlewat waktu-waktu yang luar biasa, waktu sahur, subuh, setelah subuh. Nah, kita akan bahas waktu pagi dulu. Di waktu pagi itu yang perlu kita perhatikan adalah bangun tidurnya dulu. Kalau nggak bangun ya terlewat nanti waktu-waktu yang mulia itu. Pertama waktu apa? Waktu malam, waktunya tahajud. Waktu tahajud mungkin kita bisa bangun jam 3 pagi, rata-rata jam 3 orang Indonesia itu. Saya masih ingat dulu ketika saya kecil, untuk bangun tidur dan untuk mau sahur itu orang tua saya sering nyetelkan saya TV. Disetelkan TV, dicarikan acara-acara yang menarik. Yuk kita sahur dan lain sebagainya itu. Saya masih ingat. Yang itu keterusan sampai saya kemudian SMP, ya SMA ya masih senang kayak gitu. Akhirnya setelah mondok itu sadar bahwasanya sangat sia-sia sekali jika kita menghabiskan waktu sahur untuk sekedar nonton, makan sama nonton. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja bangun tidur itu agar kita nggak tidur lagi, itu wudhu. Zikir kepada Allah dulu. Zikir kepada Allah, kemudian wudhu. Jadi ketika kita tidur, terus kita mau bangun, setan itu menghalang-halangi kita untuk bangun. Lailun tawil farqud, tenang, masih panjang, malam itu masih panjang. Kayak kita nyetel alarm, nyetel jam 1:30 atau jam 3, terus bunyi ya kita bangun, tapi ntarlah 10 menit lagi, ntarlah 20 menit lagi, ternyata bangunnya malah maghrib. Kok maghrib? Ini astagfirullahaladzim, ini karena bentar lagi maghrib ini. Saya rekaman jam 5 lebih. Ternyata bangun-bangunnya subuh. Padahal mau nunda 10 menit, 20 menit. Itu saya sendiri sering seperti itu. Nunda-nunda waktu untuk bangun. Tapi jika dilatih ya bisa sebenarnya. Saya sering seperti itu karena belum melatih dulu. Tapi setelah dilatih, meskipun tidurnya agak malam, jam 11, setengah 12 gitu misalkan, karena ada yang harus diselesaikan, tapi karena sudah dilatih, ya bangunnya tetap jam 3 dan tetap fresh. Jangan semua pasti bisa melatihnya, dilatih. Jadi setan itu ngerayu kita, ngiming-ngiming kita. Malam masih panjang, tidur, malam masih panjang. Nah, salah satu cara
paling ampuh untuk menghilangkan bisikan-bisikan itu adalah dengan pertama berzikir, kemudian langsung bangun, ambil wudhu, dilawan, itu harus dilawan. Berzikir, bangun, ambil wudhu, kemudian dibuat sholat. Nah, dari bangun tidur menuju ke fase sholat itu fase kritis yang harus kita perhatikan agar kita dapat memaksimalkan waktu pagi kita, waktu dini hari kita. Bangun tidur, kemudian kalau sudah bangun ya melek gitu, tapi pengen tidur lagi, ya apa caranya buat ngelawan keinginan untuk tidur. Eman, Allah sudah bangunkan jenengan di jam 2:30, jam 3, itu karena Allah menginginkan jenengan untuk berbuat baik dengan ibadah qiyamul lail. Jangan sampai kalah sama setan. Eman sekali, dilawan kita. Jadi saya juga ya, kita harus berusaha untuk melawannya. Kemudian setelah sholat itu, sholat aja, sholat terus, bisa baca Quran, atau mungkin jenengan buka-buka pelajaran agama, buka-buka buku agama, baca. Jika baca Al-Quran sudah mentok gitu, sudah pusing, ini bukan testimoni saya gitu. Kalau saya testimoninya baca Quran itu mentok-mentoknya ngantuk. Tapi ada orang-orang baca Quran itu pusing, dapat 2 halaman pusing. Kalau saya dapat 3 halaman, 4 halaman itu biasanya yang terjadi ngantuk. Kalau lagi banyak setannya itu ngantuk. Apalagi kalau lagi capek itu ngantuk. Tapi ada orang-orang yang baca Quran itu pusing. Kalau sudah pusing, beralih. Jangan bisa baca buku agama, atau dengerin ceramah, atau nonton, nggak apalah setelkan TV, tapi nonton acara yang ceramah gitu. Jangan nonton acara-acara yang nggak ada faedahnya itu. Kemudian setelah itu, setelah dirasa selesai, mungkin jam 3:30 lah sahur. Jam 3:30 itu sahur. Sahur itu mungkin cuma butuh waktu, kalau sahurnya nggak neko-neko lah ya. Kalau sahurnya nggak neko-neko, mungkin 20 menit atau 15 menit atau 10 menit. Kalau Nabi itu makan sahurnya sebentar banget karena yang dimakan sedikit. Kalau kita sahur itu mindsetnya sahur banyak agar kuat, padahal nggak tentu juga. Sahur banyak malah bisa jadi bikin ngantuk, bukan bikin kuat. Karena yang dimakan hanya berdasarkan kuantitas, bukan kualitasnya. Sahur, kemudian setelah selesai sahur, sholat lagi. Kalau jenengan sudah sholat witir ya, di tarawih sudah sholat witir, maka nggak usah sholat witir lagi, cuma sholat tahajudnya saja. Karena Nabi setelah sahur ya sholat, dan jaraknya Nabi selesai sahur sampai subuh itu sekitar 50 ayat, sekitar baca 50 ayat, bukan 50 ayatnya juz 30. 50-nya ayat juz 30 itu mungkin cuma 1 lembar. 50 ayat yang sedang itu sekitar 3,5 lembaran lah, 3,5 lembaran, 3-4 lembar. Jika 1 lembarnya saja dibaca tartil itu sekitar 2 menit ya, 2 kali 3 lembar itu berarti 6 halaman atau 7 halaman lah, 14 menit, 15 menitan jarak antara selesai sahurnya Rasulullah dengan azan subuh, ya sekitar 10-15 menit lah. Ya kita nggak tahu patokan pastinya berapa, tapi kira-kira segitu. Wallahu alam, semoga benar, tapi kalau salah ya wallahu alam. Intinya 50 ayat, dengan baca Al-Quran 50 ayat di ayat-ayat yang panjangnya itu sedang. Jangan tidur
banyak hal yang bisa dilakukan ketika sahur itu, banyak banget. Jenengan bisa beristighfar. Istighfar di waktu sahur itu disebut dalam Al-Quran wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur itu orang-orang yang lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Jadi orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga itu adalah orang-orang yang alladzina yaquluna rabbana amanna innana amanna faghfir lana dzunubana waqina adzabannar. Orang yang berdoa itu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana waqina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang terakhir itu ya wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur salah satunya. Eman sekali jenengan kalau melewatkan sahur dengan tidur, alasannya sudah tahajud, sudah makan, tidur nunggu waktu subuh, itu eman sekali. Banyak-banyakin istighfar, minta ke Allah untuk diampuni segala dosanya, karena Allah itu turun ke dunia di waktu sahur itu, di sepertiga malam terakhir maksudnya. Kemudian Allah itu berkata, man yad'uni fa'astajib lah. Orang yang berdoa kepadaku itu akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Orang yang minta padaku tak beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Orang yang beristighfar kepadaku tak ampuni. Lah kan? Eman sekali kalau kita melewatkan sepertiga malam terakhir untuk tidur. Kalau turun ke dunia hanya untuk mengabulkan orang yang berdoa, mengampuni orang yang meminta ampunan, dan memberi apa yang diminta oleh orang-orang. Eman kan kalau dibuat tidur? Ya eman sekali. Kemudian beranjak ke waktu subuh. Beranjak ke waktu subuh. Kita mulai dari sholat sunnah sebelum subuh. Rasulullah itu sangat suka sekali. Bahkan diceritakan dalam hadis itu tidak ada sholat yang Rasulullah itu lebih berusaha untuk pegang, kerjakan, kecuali sholat sunnah sebelum subuh. Jadi Rasulullah itu selalu berusaha untuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh. Rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu yang mungkin sering kita dengar, kalau 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apakah itu kemudian dapat membuat kita kaya? Apakah dengan sholat subuh dapat membuat kita kemudian kaya karena kita punya sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya? Saya lebih suka penafsiran yang penjelasan yang mengatakan bahwasanya maksud dari hadis tersebut adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuh, rutin melaksanakannya, akan diberi hati yang benar-benar luas, sehingga dia jadi punya hati yang sangat luas itu, punya hati yang penuh ridho itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jenengan makan nasi garam atau nasi mie atau nasi tempe anget, tapi benar-benar bersyukur kepada Allah, ridho kepada Allah, maka itu lebih baik daripada jenengan punya emas 1 gunung, tapi jenengan itu hatinya nggak tenang sama sekali. Diberi hati yang ridho. Kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Tapi karena waktunya
kayaknya sudah habis ini ya, sudah habis waktunya. Insya Allah jika kita bertemu lagi, kita masih sampai di salat sunnah sebelum subuh ini, kita akan bahas lagi. Semoga bertemunya sebelum Ramadan, tapi jika setelah Ramadan mungkin yang dibahas yang lain. Jika tidak bertemu setelah jika kita tidak bertemu setelah ini, maksudnya jenengan bisa baca sendiri lanjutannya. Bisa cari-cari sendiri. Kita masih sampai di salat sunnah sebelum subuh. Jenengan wajib, jangan nilai itu sebagai sunnah lagi. Bagi jenengan wajibkan bagi jenengan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Caranya gimana? Yuk jangan tidur kalau gitu. Jam 3 bangun, sholat, sahur, sholat lagi, kemudian zikir kepada Allah, ngaji dan lain sebagainya, nunggu subuh, adzan, sholat sunnah sebelum subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, kita sampai di sholat sunnah sebelum subuh dulu ya. Insya Allah akan dilanjutkan jika kita bertemu lagi. Jika tidak bertemu lagi sebelum masuknya bulan Ramadan besok itu, ya, jenengan berarti harus baca sendiri. Agar apa? Agar benar-benar bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan teknis yang telah dikerjakan oleh orang-orang soleh terdahulu. Begitu, semoga dapat dipahami dan semoga dapat kita laksanakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.